Ada aja kebiasaan Maryam nggak masuk akal, Wak. Gak lama dari yang dia sering tiba-tiba ngilang tengah malam minta dijemput tuh, tiba-tiba aja Maryam ini jadi suka minum kopi pahit tanpa gula. Padahal dulu dia jangankan minum kopi pahit, minum kemasan, kopi kemasan tuh aja dia nggak suka. Dan yang bikin Sekar makin mikir aneh-aneh lagi, Maryam ini, Wak, setiap kali dia sholat, gerakan sholatnya secepat kilat. Bahkan bisa diselesai kurang dari 1 menit. Bayangkan sama kali secepat apa itu. Secepat itu dia sholat. Pas ditanya sama Sekar, ngakak dia ketawa. Sambil lipat mukena gitu. Ya Allah, serem banget. Di situ positif langsung, ini pasti ada nggak beres nih sama si Maryam, ya kan. Sekar sempat mau cerita ke orang tuanya, Wak, tapi Sekar jadi takut mereka malah mandang jelek ke si Maryam. Akhirnya Sekar nggak jadi tuh cerita sama siapa-siapa dan memilih untuk diam aja. Nah, seiring berjalannya waktu, Sekar perlahan mulai menjauh, Wak, dari Maryam karena dia udah mulai kerja full time tuh di sebuah perusahaan. Nah, kesibukan ini bikin mereka jadi hampir nggak ketemu tuh. 4 bulanan, Wak, kami nggak ketemu. Dila kemana, aku kemana, siapa kemana, kayak gitu kan. Nah, di tengah kesibukannya, Sekar sesekali masih ngechat Maryam, Wak, dan menanyakan kabarnya si Maryam. Maryam juga ngebalas pesan itu ya seperlunya aja lah, kayak gitu. Sampai suatu hari Sekar nerima DM dari temannya Maryam yang namanya Reni. Nah, waktu itu Reni ini cerita ke si Sekar kalau ngapa ya Maryam tuh kok akhir-akhir ini suka aneh dia gitu kan. Kenapa dia sering ngelamun, terus dia sering tiba-tiba ngeblank aja gitu waktu diajak ngobrol. Nah, setelah dapat DM itu baru Sekar khawatir, Wah, apalagi juga sebelum mereka jauhan ini mereka juga udah sering tingkah aneh, ya kan. Nah, tapi di sini yang tidak diketahui sama Sekar adalah semua keanehan itu ternyata adalah pembuka dari serangkaian kejadian mistis yang diam-diam sedang menimpa Maryam, Wah. Hingga pada suatu hari keanehan Maryam ini memuncak dan berujung pada satu kejadian, Nat. Ini kejadian yang hampir membahayakan nyawa aku dan juga nyawanya si Dila masuk. Jadi ceritanya, Wak, pada tahun 2020 Maryam ini ngajak si Dila pergi ke desa tempat dia pernah KKN dulu. Maryam bilang kalau dia ini dapat amanah dari tante yang lain ya, untuk ngasih sumbangan mukena ke masjid yang ada di sana tempat dia KKN dulu. Awalnya Maryam ini cuma ngajak Dila aja, Wak. Si Sekar nggak diajak. Tapi waktu diajak sama si Maryam ini, feeling Dila tuh udah nggak enak, Wak. Dia udah punya firasat kayak nggak enak gitu. Akhirnya Dila mutusin untuk ngajak si Sekar, ngajak si Wawa. Dan FYI, Wak, lokasi KKN Maryam ini ada di kota S ya, yang berjarak kurang lebih 2 jam gitu dari kota Bandung. Udah lah tuh, akhirnya si Maryam juga setuju nih Sekar diajak kan. Mereka pun berangkat lah ini ke kota S jam 2:30 sore naik mobil, dan yang nyetir itu Maryam. Yang diantara kami bertiga cuma si Maryam aja, Nadia, yang bisa nyetir. Nah, awalnya semua masih normal tuh di perjalanan, ya kan. Tapi pas di tengah jalan Maryam nih tiba-tiba ngomong, "Guys, belakangan ini kok aku ngerasa aneh lah sama diri aku ya." Sekar nyaut, "Aneh gimana, Yam?" Nah, disitulah Maryam